Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di Math is Fun. Video kali ini kita akan membahas mengenai kombinasi untuk bagian yang pertama. Sebenarnya kombinasi itu sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu materi mengenai perbedaan kombinasi dengan permutasi. Perbedaannya itu adalah di urutan, ya. Jadi kata kuncinya adalah urutan. Kalau kombinasi urutannya tidak diperhatikan. Kalau permutasi urutannya diperhatikan, gitu ya. Nah, sekarang contoh dari kombinasi adalah seperti ini. Misalkan ada kejadian AB, itu dianggap sama dengan kejadian BA. Jadi ini dianggap kejadian yang sama. Jadi dianggap ini AB dengan BA adalah kejadian yang sama, ya. Nah, sekarang rumusnya, mengingatkan kembali rumus kombinasi adalah seperti ini, yaitu kombinasi N unsur dibagi R unsur, atau N unsur diambil R unsur, ya. Rumusnya seperti ini, N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Nah, contohnya seperti ini, kombinasi dari 3 unsur yang tersedia, artinya N-nya adalah 3, diambil 2 unsur, atau R-nya adalah 2. Kita anggap unsur itu adalah A, B, dan C. Kalau kita tuliskan satu persatu, berarti yang dimaksud dengan kombinasi adalah AB, AC, dan BC. Tidak ada lagi, ya. Artinya di sini ada 3 buah saja, ya. Jadi untuk kombinasinya ada 3. Kalau secara perhitungan menggunakan rumus ini, berarti kombinasi 3 diambil 2 unsur. Jadi kita gunakan rumus, didapat 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 dibagi kali 1 kali 1 kali 2 sama dengan 3. Ya. Jadi perhitungannya seperti ini untuk kombinasi. Untuk lebih paham lagi, kita coba ke soal, ya. Nomor 1. Suatu kelompok belajar yang terdiri dari 8 siswa akan dipilih 2 siswa untuk mengikuti pembinaan Olimpiade. Tentukan banyaknya cara pemilihan. Nah, kita lihat di sini, soal ini diselesaikan dengan cara kombinasi. Mengapa? Karena 2 siswa yang dipilih itu dua-duanya untuk mengikuti pembinaan Olimpiade. Apabila yang kita pilih adalah A dan B, artinya sama dengan yang kita pilih adalah B dan A, atau AB sama dengan BA. Artinya itu adalah kombinasi. Nah, di sini kita lihat unsur yang tersedia di sini adalah 8. Kemudian unsur yang diambil adalah 2. Berarti memilih 2 unsur dari 8 unsur yang tersedia. Artinya N-nya 8 dan R-nya sama dengan 2. Kita gunakan rumus kombinasi, di mana N-nya 8, R-nya 2, berarti 8 faktorial per 8 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial, artinya 8 faktorial dibagi 6 faktorial kali 2 faktorial. Cara cepatnya, 8 faktorial dibagi 6 faktorial berarti 7 kali 8, ya, dibagi 2 faktorial. Hasilnya adalah 28. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah 28 cara. Kita lanjutkan. Contoh nomor 2. Di suatu acara reuni yang terdiri dari 10 orang, setiap orang akan bersalaman. Tentukan banyak salaman yang terjadi. Kita lihat. Bersalaman itu terjadi oleh atau dilakukan oleh 2 orang. Ya. Artinya, dari 10 orang ini diambil 2 orang. Ya. Atau dari N unsurnya adalah 10, diambil R unsurnya adalah 2. Itu ya. Berarti kombinasi 10 diambil 2. Rumusnya 10 faktorial dibagi 10 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial, atau 10 faktorial bagi 8 faktorial dikali 2 faktorial. 10 faktorial bagi 8 faktorial adalah 9 kali 10 per 2 faktorial. Jawabannya adalah 45 cara atau 45 salaman yang terjadi. Contoh nomor 3. Diketahui terdapat 12 titik tanpa ada 3 titik atau lebih yang segaris. Artinya si 12 titik ini posisinya atau letaknya sedemikian sehingga
tidak ada 3 titik atau lebih yang bisa dibuat dalam satu garis, ya. Nah, pertanyaannya, tentukan banyak garis yang dapat disusun dari titik-titik tersebut. Kita tahu bahwa yang namanya garis itu didapat dari menghubungkan dua buah titik. Misalkan titik A dan B, artinya kalau dihubungkan menjadi garis AB, atau sama saja dengan garis BA. Nah, kalau AB dianggap sama dengan BA, berarti ini adalah kombinasi. Kita selesaikan dengan kombinasi. Nah, kita tahu, ya, di sini titiknya ada 12 yang tersedia. Untuk membuat garis itu dibutuhkan 2 buah titik. Berarti sama saja dengan kombinasi dari N sama dengan 12 dan R sama dengan 2. Kenapa 2? Karena garis itu dibuat dengan cara menghubungkan dua buah titik, ya. Nah, seperti ini. Berarti jawabannya adalah kombinasi 10 unsur diambil 2 unsur. Hasilnya seperti ini. 12 faktorial dibagi 12 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Hasilnya adalah 12 faktorial bagi 10 faktorial dikali 2 faktorial. Dengan cara cepatnya seperti ini, sehingga didapat jawabannya adalah 66 garis. Ya. Kita lanjutkan ke nomor 4. Nah, di sini masih ada hubungannya dengan contoh nomor 3. Tentukan banyaknya diagonal pada segi 8. Segi 8, ya. Segi 8 itu artinya sisi-sisinya sebanyak 8. Nah, contohnya gambarnya seperti ini. Ini adalah segi 8 beraturan. Kita anggap ini segi 8 beraturan saja. Nah, yang dimaksud dengan banyaknya diagonal itu artinya, sini ya, kita tahu segi 8 terdiri dari 8 titik sudut dan 8 sisi, ya. Kemudian, banyaknya garis yang menghubungkan ke 8 titik yang tidak segaris ini berarti kombinasi 8 unsur diambil 2 unsur. Sama halnya dengan soal nomor 3. Kalau nomor 3 12 titik, di sini ada 8 titik. Titik-titik sudut pada segi 8. Ya. Jadi banyaknya garis yang menghubungkan titik-titik sudut segi 8 adalah kombinasi 8 diambil 2. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah diagonalnya. Nah, kita gambarkan di sini. Ini adalah garis yang berwarna ini adalah diagonal-diagonal pada segi 8. Berarti sangat banyak, ya. Kalau dihitung satu persatu ini agak pusing. Berarti harus dihitung dengan perhitungan kombinasi. Jadi pertanyaannya sama saja di sini, ya. Banyaknya diagonal segi 8 itu adalah banyaknya garis yang menghubungkan 8 titik atau kombinasi 8 diambil 2 yang ini. Itu, ya. Dan dikurangi sisi-sisi dari segi 8 ini. Berarti kombinasi 8, 2 atau kombinasi 8 diambil 2 unsur dikurangi banyaknya sisi dari segi 8. Kita hitung, artinya di sini kombinasi 8 diambil 2 dikurangi 8. Karena sisi segi 8 ada 8. Ini yang berwarna biru, ya, dikurangi garis yang berwarna biru. Berarti sisanya adalah tinggal diagonal, ya. Hasilnya berapa? Ya tinggal hitung saja kombinasi 8 unsur diambil 2 unsur, hasilnya adalah seperti ini, ya. Hasilnya 28. Dikurangi banyaknya sisi segi 8 yaitu 8. Berarti hasilnya banyaknya diagonal adalah 20 diagonal. Nomor 5. Tentukan banyaknya segitiga yang dapat dibuat dari 8 titik tanpa ada 3 titik yang segaris. Nah, ini seperti contoh sebelumnya, hanya di sini dari 8 titik ini akan dibuat segitiga. Ada berapa segitiga yang bisa dibuat gitu, ya. Jadi ada berapa segitiganya. Nah, kita tahu untuk menggambar segitiga kita butuhkan berapa titik? Ya, kita membutuhkan 3 titik yang tidak segaris gitu, ya, untuk membuat segitiga itu. Jadi untuk membuat satu segitiga kita butuh 3 titik.
Nah, di sini titik yang tersedia ada 8. Berarti sama saja ya. Di sini adalah kombinasi 8 diambil 3. Jadi hasilnya seperti ini ya. 8 faktorial dibagi 5 faktorial kali 3 faktorial, berarti hasilnya adalah, sederhanakan, didapat 56 segitiga. Ya. Jadi ingat ya, segitiga ABC itu sama dengan segitiga BCA. Karena toh segitiganya itu-itu juga. Jadi ini diselesaikan soal dengan kombinasi. Nomor 6. Seorang siswa diminta mengerjakan 10 soal dari 12 soal yang tersedia. Jika soal nomor 1 sampai nomor 6 itu harus dikerjakan, tentukan banyaknya pilihan yang dapat diambil oleh siswa tersebut. Ya, jadi siswa tersebut hanya mengerjakan 10 soal dari 12 soal yang tersedia. Jadi tidak semuanya ya. Nah, sekarang kita lihat. Apabila nomor 1 sampai nomor 6 harus dikerjakan, ya, artinya siswa harus mengerjakan atau harus memilih 4 soal dari soal yang sisanya, yaitu dari soal nomor 7 sampai soal nomor 12. Ya. Nah, di sini dari nomor 7 sampai nomor 12 ada berapa soal? Ada 6 soal. Ya. Artinya siswa tersebut adalah memilih 4 soal dari 6 soal yang tersedia. Jadi untuk nomor 1 dengan nomor 6 jangan difikirkan karena ini harus dikerjakan. Tinggal 4 soal lagi yang harus dikerjakan, yaitu soal dari nomor 7 sampai 12 atau soal dari 7 sampai 12 itu adalah 6 soal. Artinya siswa memilih 4 soal dari 6 soal. Ya. Nah, kita kerjakan dengan kombinasi. Jadi kombinasi 6 soal diambil 4 soal. Ya. Jadi kombinasi 6 diambil 4, hasilnya 6 faktorial dibagi 6 kurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Jadi pilihannya ada 15. Ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Di dalam kotak terdapat 3 bola hijau dan 2 bola kuning. Akan diambil 2 bola sekaligus. Ada berapa cara pengambilannya? Ya, berarti di sini di dalam kotak ada berapa bola? Dalam kotak ada 3 ditambah 2, berarti ada 5 bola. Ya. Jadi di kotak ada 5 bola, akan diambil 2 bola. Artinya memilih 5 unsur diambil 2 unsur. Nah, kita gunakan rumus kombinasinya sehingga didapat jawabannya adalah 10 cara. Ya. Nomor 8. Nah, di sini soal sehari-hari ya. Di sebuah warung penjual martabak manis, di warung tersebut dapat memesan martabak biasa dengan 2 macam isi, yaitu mentega dan gula. Dan dapat memesan martabak manis dengan isi tambahan keju, coklat, pisang, dan kacang. Suci ingin memesan sebuah martabak manis dengan 2 isi tambahan. Berapakah banyaknya martabak jenis yang berbeda yang dapat dipesan Suci? Nah, di soal ini maksudnya adalah Suci akan membeli martabak manis, di mana yang dimaksud dengan martabak manis itu adalah, nah di sini ya, di martabak manis itu adalah isinya pakai isi tambahan. Di sini pilihannya ada 4 ya, keju, coklat, pisang, dan kacang. Ada 4 pilihan, sedangkan Suci memilihnya hanya 2 pilihan. Berarti unsur yang tersedianya ada 4, R-nya atau unsur yang diambil atau dipilihnya ada 2. Bagaimana dengan mentega dan gula? Ini tidak usah difikirkan karena ini adalah martabak, artinya bahan dasar dari martabak. Ya. Jadi ini nggak usah dipikirkan karena yang diminta di sini adalah Suci memesan sebuah martabak manis. Sedangkan yang dimaksud dengan martabak manis adalah
martabak dengan isi tambahan yang 4 macam ini, ya. Jadi, ini sama saja dengan memilih 2 unsur dari 4 unsur yang tersedia atau kombinasi 4 diambil 2. Jawabannya adalah seperti ini. Baik, sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.